Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 477. Su Chen, orang kaya sepertimu tidak akan datang ke sini hanya untuk kunjungan pribadi penyamaran, kata Jian Yuan sambil tersenyum. Saya baru saja datang ke sini dan melihat-lihat. Ini tidak semisterius yang Anda katakan. Mengenai wawancara Jen Ai, Su Chen tidak ingin melalui pintu belakang dan siap untuk melihat apa kemampuan spesifiknya. Oke, aku tidak akan bercanda lagi, wawancara akan segera dimulai, ayo masuk dan lihat dulu. Bagus. Sesampainya di lobi Sihan Pharmaceutical, Jian Ai langsung tertarik dengan lingkungan di dalamnya. Kak, ku dengar CEO Sihan Pharmaceutical juga seorang wanita, dan usianya hampir sama denganmu. Dia sama-sama wanita. Mengapa perusahaanmu punya puluhan juta, dan yang lain punya ratusan juta? Petik 2. Patah. Jian Yuan menamparkan pantat Jian Ai. Selama bertahun-tahun, aku telah mendukungmu di perguruan tinggi, dan kamu masih tidak menyukaiku. Jian Yuan memarahi sambil tersenyum. Kak, mohon bersikap lembut, ada orang luar di sini, kamu terus memukulku, ada apa denganku? Jaga hatimu, Su Chen tidak akan memperhatikanmu. Jian Ai mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Baginya, yang terpenting saat ini adalah wawancara, dan pertengkaran bisa ditinggalkan. Halo, saya di sini untuk wawancara. Berjalan ke meja depan, kata Jian Ai sambil tersenyum. Silakan isi formulir ini dulu, lalu pergi ke ruang konferensi di lantai 2. Di sebelahnya ada rambu jalan, jadi mudah menemukannya. Saya tahu, terima kasih. Setelah mengisi formulir sepupu, mereka bertiga pergi ke ruang konferensi di lantai 2 bersama-sama. Sepanjang jalan, Su Chen melihat banyak orang, tetapi mereka semua adalah wajah-wajah baru. Hanya eksekutif senior absolut yang akan diberangkatkan dari kantor pusat. Xiao Ai, kenapa kamu masih di sini? Ketika mereka bertiga sampai di ruang konferensi di lantai 2, mereka tiba-tiba mendengar suara kejutan. Pembicaranya adalah seorang pemuda berjas hitam yang sedang menyapa mereka yang datang untuk melamar pekerjaan. Saudara Zhang, mengapa kamu ada di sini? Melihat pemuda itu, Jian Ai berjalan mendekat sambil tersenyum. Su Chen dan Jian Yuan saling memandang, tetapi mereka tidak menyangka dia punya kenalan di sini. Saya akan lulus dengan gelar master, jadi saya datang ke sini untuk magang. Selama saya mendapatkan ijazah, saya bisa menjadi mahasiswa penuh waktu. Bagus sekali, selamat, Saudara Zhang. Xiao Ai, kenapa kamu tidak memperkenalkannya kepada kami? Kata Jian Yuan sambil tersenyum. Kakak, ini teman sekelasku di Universitas Zonghai. Namanya Zhang Kang. Kami belajar untuk gelar master di bawah bimbingan seorang tutor. Dia adalah rekan seniorku. Halo, nama saya Jian Yuan, dan ini teman saya, Su Chen memperkenalkan. Ada banyak teman dan banyak cara untuk bertemu kenalan di sini, yang mungkin juga memberikan kemudahan dalam wawancara Xiao Ai, jadi Jian Yuan menyapanya dengan hangat. Melihat Jian Yuan, Zhang Kang mengulurkan tangannya dengan hangat, halo, halo. Namun dalam prosesnya, Zhang Kang secara selektif mengabaikan Su Chen. Saat dia masih di sekolah, Zhang Kang mendengar Jian Ai mengatakannya. Dia memiliki saudara perempuan yang sangat berkuasa di Zonghai, yang merupakan bos wanita di sebuah perusahaan, dan dia juga sangat cantik. Saat itu, saya punya ide untuk menghubungi adiknya. Jika aku bisa berhubungan dengan wanita kaya seperti itu, aku tidak perlu menghabiskan sepanjang hari di lab seperti Kuhaha. Tetapi pada saat itu, saya tidak memiliki kesempatan sama sekali, tetapi saya tidak menyangka akan menemukannya saat ini. Setelah menyapa Jian Yuan, Zhang Kang berhenti berbicara dengan Su Chen. Dalam situasi saat ini, Anda dapat menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Pria bernama Su Chen ini pasti memiliki hubungan yang mendukung dengan Jian Yuan, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya karena harga dirinya. Zhang Kang sangat marah di dalam hatinya. Dia sangat tampan, tapi dia jelas-jelas hanya seorang pria cantik. Jian Yuan benar-benar buta untuk menemukan orang seperti pacarnya. Apa yang kamu lakukan? Berdiri di sini, kamu tidak perlu bekerja. Saat beberapa orang sedang berbicara, suara tidak senang datang dari belakang Zhang Kang. Melihat ke belakang, Zhang Kang segera berkata dengan hormat. Manajer Wu, Anda di sini. Pria bernama Manajer Wu juga mengenakan setelan hitam, tetapi perutnya buncit, tetapi dia tampak lelah, seolah-olah dia belum bangun. Su Chen melirik lencananya, yang berbunyi. Departemen Personalia, Wu Yiming. Melihat saudara perempuan Jian Yuan dan Jian Ai, mata Wu Yiming berbinar dan dia menjadi lebih energi dan bertanya. Xiao Zhang, keduanya. Manajer Wu, ini Jian Ai, teman sekelasku ketika aku masih mahasiswa pasca sarjana, dan ini saudara perempuannya, Jian Yuan. Ini adalah manajer SDM kami di Sihan Pharmaceutical, Wu Yiming, yang juga bertanggung jawab atas wawancara ini. Wajah Wu Yiming menampakkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Itu tetaplah bunga dari sepasang saudara perempuan. Namamu Jian Ai, kan? Wu Yiming berkata dengan tenang.
Meskipun Xiao Zhang baru berada di sini selama lebih dari 2 bulan, dia adalah karyawan yang paling bangga di bawahku, jadi aku yakin sebagai teman sekelasnya, kamu harus memiliki dasar yang baik. Menurutku begitu, kita semua adalah kenalan, jadi aku akan melakukannya. Untuk hindari kesulitan ini, saya akan membuka pintu belakang untuk Anda. Tes tertulis akan dibatalkan. Mendengar ini, Su Chen sedikit mengernyit. Mengenai wawancara, saya akan memberitahu Su Shihan dan memberikan diskon pada Jian Ai. Tapi Wu Yiming hanyalah seorang manajer personalia kecil dan tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Manajer Wu, apakah saya benar-benar dapat dikecualikan dari ujian tertulis? Jian Ai berkata dengan heran. Karena perawatan di Shihan Pharmaceutical sangat murah hati, sangat sulit untuk melakukannya. Dan saya bukan lulusan sekolah bergengsi, jadi apakah saya bisa lulus wawancara masih belum diketahui. Jika Anda dapat menghindari tes tertulis, peluang Anda untuk diterima bekerja akan sangat meningkat. Tentu saja, karena kamu adalah teman sekelas Xiao Zhang, kamu dapat menikmati perlakuan seperti itu, tetapi yang lain tidak. Ekspresi Zhang Kang tampak puas. Manajer Wu benar-benar menunjukkan wajahnya. Dengan cara ini, saya bisa mengekspresikan diri di depan Jian Yuan. Apapun yang terjadi, saya adalah gelar master dari China Overseas University. Dan anak laki-laki cantik di depanku pasti tidak memiliki banyak kemampuan. Sebagai perbandingan, aku jauh lebih baik dari dia. Manajer Wu, kapan kita akan memulai wawancara? Jian Ai bertanya. Saya hanya punya waktu beberapa menit lagi, jadi saya akan memberi Anda wawancara terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar berhasil melamar, Anda dapat kembali dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Manajer Wu. Jika kamu sudah siap, datanglah ke kantorku. Setelah merapikan riasannya, Jian Ai berkata. Manajer Wu, saya siap. Kemudian, Jian Ai pergi ke kantor Wu Yiming, sementara Su Chen dan Jian Yuan menunggunya keluar. Namun dalam beberapa menit, saya melihat pintu kantor Wu Yiming dibuka. Jian Ai kehabisan dengan air mata di wajahnya. Bab 478. Melihat Jian Ai, dia berlari keluar sambil menangis. Jian Yuan memeluknya dan terus menghiburnya. Apakah kamu tidak pergi ke wawancara? Kenapa kamu masih menangis? Wu Yiming adalah seorang gangster. Saat dia memintaku masuk, dia tidak ingin mewawancaraiku sama sekali, tapi ingin menganiayaku. Saat ini, Wu Yiming juga keluar dari kantor. Ada banyak kerutan di tubuhnya, yang jelas terlihat oleh Jian Ai. Wu Yiming, apa maksudmu? Meskipun perusahaan Jian Yuan tidak sebesar itu, dia tetaplah seorang presiden wanita, dan auranya jauh lebih besar daripada Wu Yiming. Aku baru saja menyentuhnya beberapa kali. Apa masalahnya? Dan pernahkah kamu memikirkannya, bagaimana perusahaan sebesar kita, Shihan Pharmaceutical, bisa masuk tanpa membayar sedikit pun? Apotek Shihan ini sangat menarik. Seorang manajer SDM berani berbicara seperti ini. Tunggu sebentar, saya akan ngobrol dengan presiden Anda. Jian Yuan mendengus dingin. Melihat keadaan tidak berjalan baik, Zhang Kang segera melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Mengapa kita tidak membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Presiden kita Wu memiliki koneksi yang sangat kuat. Bahkan jika Anda menuntut presiden kita, itu akan sia-sia. Koneksi. Jian Yuan tidak dapat membayangkan bagaimana seorang manajer sumber daya manusia dapat memiliki koneksi yang begitu kuat. Paman kami, Tuan Wu, dulunya adalah pejabat tinggi di kota. Meskipun dia sudah pensiun sekarang, kata-katanya masih memiliki bobot. Jadi, sebaiknya Anda menyimpan masalah ini untuk diri Anda sendiri, jika tidak maka tidak akan terjadi. Baik untuk siapapun. Zhang Kang mengetahui bahwa Jian Yuan menjalankan perusahaannya sendiri dan juga seorang wanita kaya dengan kekayaan bersih puluhan juta. Namun di mata pejabat senior komite partai kota, orang kaya setingkat ini bukanlah apa-apa. Hanya dengan satu kata, perusahaan kecilnya bisa bangkrut. Wu Yiming meluruskan jasnya, berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata, kamu bisa menuntutku, dan aku akan memberitahumu bahwa adikmu lah yang berinisiatif merayuku agar bisa bekerja di sini. Mari kita lihat siapa yang akan didengarkan oleh presiden kita. Kamu tidak tahu malu. Jian Ai menangis dan mengumpat, dia baru saja datang untuk melamar pekerjaan, tapi dia bertemu dengan bajingan seperti itu. Tidak ada gunanya bagimu untuk memarahiku. Ini adalah aturan tak terucapkan di tempat kerja. Jika kamu tidak bisa mematuhinya, kembali saja. Bagaimana seorang mahasiswa pasca sarjana dari China Overseas University benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai hal yang mudah. Tuan Wu, harap tenang. Tidak ada gunanya marah karena masalah sepele seperti itu. Zhang Kang tergagap. Meskipun Jian Ai adalah teman sekelasnya, Wu Yi adalah atasan langsungnya. Apakah dia bisa bertahan di Shihan Pharmaceutical di masa depan sepenuhnya bergantung pada perkataannya. Jadi sekarang, tidak perlu berurusan dengan Jian Ai dan dua saudara perempuan lainnya. Xiao Zhang, masih ada lowongan untuk posisi direktur di Departemen Sumber Daya Manusia. Saya telah memberikan dua wanita ini kepada Anda. Jika Anda dapat menangani mereka dan mengirim mereka ke kantor saya, maka posisi direktur akan menjadi milik Anda. Sebagai anteknya di perusahaan, Zhang Kang biasanya melakukan hal seperti ini.
Terima kasih atas promosinya, Manajer Wu. Jangan khawatir, saya pasti bisa menyelesaikan ini. Sebagai tanggapan, Zhang Kang berkata kepada saudari Jian Yuan. Xiao Ai, sebenarnya kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Sebagai seorang wanita, kamu memiliki keuntungan dalam melamar pekerjaan. Sekarang kamu hanya perlu mengeluarkan sedikit biaya fisik untuk mendapatkan pekerjaan. Pastinya kesepakatan yang pasti. Setelah berbicara, Zhang Kang berhenti dan melanjutkan. Saudari Jian Yuan, Anda menjalankan sebuah perusahaan, jadi Anda juga harus tahu apa arti koneksi yang kuat di Zonghai. Jika Anda dapat bergaul dengan manajer kami Wu, maka anggota keluarga mereka pasti akan membantu perusahaan Anda. Bawalah ke tingkat berikutnya, Anda harus menghargai kesempatan bagus ini. Bawahan yang tidak tahu malu sama banyaknya dengan pemimpin yang tidak tahu malu. Xiao Ai benar-benar menjadi teman sekelasmu. Sungguh menyedihkan. Mata Zhang Kang menampakkan cahaya yang tajam. Jelas sekali setelah dia berkata begitu banyak, kedua saudara perempuan itu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Namun jika ini masalahnya, jangan pernah berpikir untuk terlibat dalam posisi direktur. Kalian berdua, aku sudah mengatakan semua hal baikku, kenapa kalian tidak memikirkannya sama sekali? Zhang Kang berkata dengan mata menyipit. Zhang Kang sudah membuat rencana. Jika kedua saudara perempuan Jian Yuan masih dalam masalah, maka Anda harus menggunakan beberapa tindakan luar biasa. Kirim paksa mereka berdua ke kantor manajer Wu. Bahkan jika terjadi kesalahan setelahnya, manajer Wu dapat menyelesaikan masalah tersebut, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pikirkanlah. Jian Yuan mengutuk keras, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tunggu saja. Jika kamu terlihat bagus, kamu akan membuka ruang pewarnaan, kan? Merupakan berkah bagimu bahwa manajer Wu menyukaimu, dan kamu masih berpura-pura tidak bersalah di sini. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Telepon lewat. Su Chen menendang Zhang Kang sejauh 10 meter dan berkata dengan dingin. Seorang karyawan trainee berani menjadi sombong di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Dengan Su Chen membelanya, Jian Yuan dengan cepat menarik saudara perempuannya dan bersembunyi di belakangnya. Dia tahu kekuatan Su Chen dengan baik, dan dengan dia di sini untuk mendukungnya, dia tidak perlu takut. Apa-apaan kamu? Beraninya kamu memukul karyawanku. Wu Yiming mengutuk keras, Zhang Kang melakukan sesuatu untuknya, tapi dia merusaknya. Patah. Su Chen tidak ragu-ragu dan menamparkan Wu Yiming. Tubuh yang terakhir, yang beratnya lebih dari 200 kg, ditampar oleh Su Chen. Itu mengenai Zhang Kang dengan akurat dan mengeluarkan suara seperti babi pembunuh. Beraninya kamu memukulku. Aku pemimpin senior Shihan Pharmaceutical. Apa yang bisa dilakukan para pemimpin senior? Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan mematahkan kakimu. Beraninya kamu. Klik. Su Chen menginjak kaki Wu Yiming, menyebabkan teriakannya terdengar di seluruh gedung. Apa yang terjadi? Betapa tidak pantasnya kamu berteriak di gedung kelompok. Di luar kerumunan penonton, belasan petugas keamanan bergegas mendekat sambil memegang tongkat di tangan mereka. Mereka mengepung Su Chen dan 3 orang lainnya dengan tatapan penuh semangat. Manajer Wu, apa yang terjadi? Kapten keamanan bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu buta? Apa kamu tidak melihat dia memukuliku? Mengapa kamu tidak segera membawa seseorang untuk menanganinya? Manajer Wu, mohon tunggu sebentar, kami akan menjaganya sekarang. Lebih dari selusin penjaga keamanan menghadang Su Chen dengan tongkat. Jika Anda berani membuat masalah di Shihan Pharmaceutical Co. Ltd., saya akan menunjukkan warnanya hari ini. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas menuju Su Chen, seperti harimau menerkam mangsanya. Adegan itu sangat menegangkan. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Jian Ai dengan rasa takut. Jangan khawatir, dengan Su Chen di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Jian Yuan berkata dengan sangat santai. Bab 479. Jian Yuan telah melakukan kontak dengan Su Chen berkali-kali, jadi Jian Yuan sangat percaya diri dengan kekuatannya. Hanya ada beberapa penjaga keamanan. Tidak mungkin menyakiti Su Chen. Ping 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 pong. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin penjaga keamanan dirobohkan oleh Su Chen, dan tidak ada yang bisa berdiri. Wu Yiming dan Zhang Kang, yang lumpuh di tanah, sudah tercengang. Bahkan penjaga keamanan ini bukan tandingannya, jadi seberapa kuat dia. Presiden. Tepat ketika suasana menemui jalan buntu, seseorang tiba-tiba berteriak, yang membuat Wu Yiming terlihat sangat gembira. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, kematian Anda telah tiba. Kami, Tuan Su, bukan orang biasa. Akan sangat mudah untuk berurusan dengan Anda. Karena dia biasanya orang baik, Wu Yiming memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin senior Shihan Pharmaceutical. Dari mulut orang-orang itu, Wu Yiming juga mengetahui beberapa gosip. Meskipun Su Shihan tampaknya adalah presiden Shihan Pharmaceutical, ada pria kuat yang berdiri di belakangnya. Dan saya mendengar bahwa pria itu sangat kuat. Tanpa dukungannya, Su Shihan tidak akan seperti sekarang ini. Sekarang seseorang membuat masalah di perusahaannya, anak di depannya pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Tuan Su. Su Shihan menginjak sepatu hak tinggi dan bergegas.
Hari ini adalah hari wawancara di perusahaan, dan ada banyak orang luar. Jika hal ini menyebar maka akan berdampak besar pada reputasi perusahaan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Tapi ketika Su Shihan datang, dia tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Chen di sini. Tuan Su, Anda di sini. Jika Anda terlambat satu langkah, saya akan dipukuli sampai mati oleh gangster ini. Tolong cepat dan panggil seseorang untuk menanganinya. Wu Yiming berkata dengan keras. Melihat Su Shihan datang setelah mendengar berita itu, Jian Yuan merasa sedikit malu. Dia memang seorang CEO wanita dengan kekayaan bersih miliaran. Hanya sahabatku yang bisa mengendalikan wanita bernama Su Shihan ini dari segi aura. Orang di depanmu adalah bos di belakang Shihan Pharmaceutical. Bahkan aku adalah bawahannya. Bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Seluruh tempat sunyi, dan raham Wu Yiming dan Zhang Kang hampir jatuh ke tanah. Pria di depanku adalah bos Su Shihan. Berita semacam ini lebih menarik daripada Mars yang menghantam bumi. Jian Yuan dan Jian Ai yang berdiri di belakang Su Chen juga bingung, mereka tidak menyangka bahwa perusahaan farmasi terkenal ini sebenarnya milik Su Chen. Tanda seru. Sekarang sudah berakhir. Wu Yiming tercengang, karena dia mengetahui dari mulut para eksekutif inti bahwa pria yang berdiri di belakang Su Shihan sangat kuat. Bahkan di seluruh provinsi Jiangnan, ada orang yang menghentakkan kaki dan menjungkir balikkan dunia. Hanya dengan koneksi menyedihkan di belakangku, aku benar-benar tidak bisa menantangnya. Kamu yang menangani masalah terkini. Mengerti. Su Shihan membungkuk dan berkata, buang keduanya. Saya mengerti, Tuan Su. Di tengah lolongan serigala dan hantu, penjaga keamanan yang dibawa oleh Su Shihan mengusir Wu Yiming dan Zhang Kang. Kemudian, Su Chen dan yang lainnya disambut di kantor oleh Su Shihan. Tuan Su, saya tidak menangani masalah ini dengan baik, tolong hukum saya. Tuan Su. Jian Yuan dan Jian Ai tersentak. Sahabat sekaligus pacarku ini sungguh bukan orang biasa. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Berhati-hatilah di masa depan. Saya mengerti, Tuan Su. Mengangguk, Su Chen memandang Jian Ai dan berkata, ini temanku. Dia ingin melamar pekerjaan di perusahaan. Kamu bisa pergi dan memberinya wawancara. Bagus. Sebagai tanggapan, Su Shihan berkata kepada Jian Ai. Silakan datang ke ruang konferensi di sebelah saya. Oke, kata Jian Ai sedikit membosankan. Kantor menjadi sunyi, Jian Yuan memandang Su Chen dan berkata, kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Bahkan orang seperti Su Shihan harus bekerja untukmu. Sahabat baikku ini benar-benar sebuah harta karun. Ini tidak sekuat yang kamu katakan, ini hanya sebuah perusahaan kecil, kata Su Chen sambil tersenyum. Kalian benar-benar lebih mesum dari sebelumnya. Shihan Pharmaceutical adalah perusahaan besar dengan miliaran dolar. Kalian sebenarnya menyebutnya perusahaan kecil. Itu benar-benar tidak memberi orang biasa seperti kita cara untuk bertahan hidup. Jian Yuan memutar matanya dan berkata, bukankah ini hanya sebuah perusahaan? Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberimu satu. Tidak, meskipun kamu berani memberikannya, aku tidak berani menerimanya. Aku tidak berani mengambil daging dari mulut sahabatku. Lebih baik aku bermain sendiri. Su Chen tersenyum dan berkata, posisi mana yang kamu minati? Aku akan meminta Su Shihan mengaturnya untuk adikmu. Karena Jian Yuan, Su Chen tidak ingin terlalu khawatir lagi. Lin Ruohan adalah sahabat yang baik, jadi dia harus memberikan wajahnya yang cukup. Tidak. Kamu sudah bilang begitu, maka aku akan menugaskannya tugas normal. Bagus. 10 menit kemudian, Su Shihan dan Jian Yuan kembali. Bagaimana situasinya? Su Chen bertanya. Pengetahuan profesionalnya sangat bagus, visinya juga ke depan. Yang saya kurang hanya pengalaman kerja. Kalau ke depan saya lebih banyak berlatih, saya harus bisa berdiri sendiri. Kalau begitu, apakah kamu punya posisi yang cocok? Aku ingin Xiao Ai menjadi asisten presidenku. Kebetulan aku kekurangan gadis yang berhati-hati seperti dia. Apakah kamu puas dengan posisi ini? Su Chen bertanya. Penuh, puas, tentu saja puas. Asisten presiden merupakan posisi yang cukup besar dalam sebuah perusahaan. Mampu memasuki perusahaan sebesar itu dan mendapatkan posisi seperti itu setelah lulus sungguh di luar dugaan Jian Ai. Oke, karena kamu tidak keberatan, sudah beres. Bersiaplah dan datang kerja di sini besok. Terima kasih, Saudara Chen. Terima kasih, Saudara Chen. Jian Ai membungkuk dengan cepat. Su Chen, wawancaranya sudah selesai. Aku masih ada urusan di perusahaanku. Aku akan mentraktirmu makan malam bersama Ruohan sebagai tanda terima kasihku. Su Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan padamu. Setelah meninggalkan kantor Su Shihan, Jian Ai berbisik. Kakak Chen sangat kuat, apakah kamu tidak punya ide? Pacarnya adalah sahabatku, apa yang kamu ingin aku pikirkan? Jian Yuan memutar matanya dan berkata, apa gunanya? Dengan kemampuan Saudara Chen, jika kamu menjadi simpanannya, tidak akan rugi bagi kami. Kata Jian Ai sambil tersenyum. Dengan kebaikan kakakmu, kamu bisa memberikan subsidi gratis kepada orang-orang dan mereka tidak akan menerimanya.
Setelah keduanya pergi, Su Chen dan Su Shihan tetap di kantor, bersiap untuk membahas urusan perusahaan. Namun saat ini, pintu kantor dibuka. Kakak ipar, kamu sangat sulit ditemukan. Apakah aku harus datang kepadamu sebelum kamu mau kembali? Bab 480. Tiga pria masuk dari luar. Ketiganya berusia hampir sama, semuanya berusia 20-an atau 70-an. Orang yang berdiri di atas adalah seorang pria heroik, memandang Su Shihan dengan ekspresi lucu. Adik ipar. Mendengar kata ini, Su Chen tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke Su Shihan. Tidak mungkin orang lain selain dia. Zhou Yunxiang, aku sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini, sebaiknya kamu menyerah. Melihat pria itu masuk, Su Shihan mendengus, tidak selembut saat dia menghadapi Su Chen. Su Shihan, biar ku beritahu, pernikahan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Pamanmu sudah setuju dengan keluarga Zhou kami bahwa dia akan menikahkanmu dengan keluarga Zhou kami, jadi kamu tidak punya ruang untuk menolak. Hari ini ikutlah dengan kami, saya, Zhou Yunxiang, di sini, saudara ipar perempuan saya yang cantik, Anda tidak bisa membiarkan saya datang ke sini dengan sia-sia, bukan? Zhou Yunxiang berkata dengan ekspresi lucu. Ku bilang, jangan pikirkan itu. Kata-kata Su Shihan dingin dan dia menolak dengan nada tertegun. Zhou Yunxiang menyipitkan matanya, mengarahkan pandangannya pada Su Chen, dan berkata sambil tersenyum. Aku bertanya padamu kenapa kamu tinggal di Zonghai dan tidak mau kembali. Ternyata kamu punya kekasih lama. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong, Su. Keluar. Suara Su Chen pelan, menyela kata-kata Su Shihan. Hei, melihat postur tubuhmu, sepertinya kamu berencana menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan, kata Zhou Yunxiang. Jika kamu tidak keluar dalam 3 detik, aku akan mengusirmu. Adapun bagaimana melakukannya, itu pilihanmu. Pa Bang Bang. Zhou Yunxiang bertepuk tangan dan berkata. Oh, hei, luar biasa sekali. Membuatku takut setengah mati. Apakah kamu memamerkan kasih sayangmu di hadapanku? Cek, 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 sungguh tak tertahankan. Tuan, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal dan bawa dia kembali. Baiklah, cepatlah dengan tangan dan kakimu. Aku terlalu malas untuk melihatnya, hanya berpura-pura menunjukkan kasih sayang. Setelah mundur selangkah, dua pria di belakang Zhou Yunxiang berdiri dan berkata sambil tersenyum galak. Mereka bilang jika kamu menunjukkan kasih sayang, kamu akan cepat mati. Jika kamu berani menyentuh nyonya tertua keluarga Zhou kami, lihat apakah kami tidak mematahkan kakimu. Kedua pria itu bergegas mendekat seperti harimau lapar yang menerkam makanan. Klik, klik. 1 detik. Lengan mereka dipatahkan oleh Su Chen, dan mereka terbaring mengerang di tanah, tidak mampu berdiri. Ekspresi Zhou Yunxiang sedikit berubah dan dia tersenyum. Pantas saja kakak iparku bertekad untuk tinggal di Zonghai. Sepertinya kamu masih punya kekuatan. Zhou Yunxiang, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini, jika tidak, nasib Anda akan lebih buruk daripada mereka berdua. Su Shihan mendengus. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal kasar seperti itu. Zhou Yunxiang mengangkat bahu dan berkata. Su Shihan, izinkan saya memberitahu Anda, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Su Anda sekarang adalah paman Anda, dan paman Anda telah menyelesaikan pernikahan Anda dengan kakak laki-laki tertua saya. Tidak apa-apa jika Anda tidak kembali, tetapi apakah saya dapat melakukannya? Sampai jumpa di masa depan. Para orang tua, saya tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, mereka sudah tua dan suatu saat mungkin akan mengalami diare. Anda sebaiknya bersiap secara mental, haha. Anda, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Apa yang harus dilakukan, terserah kamu. Zhou Yunxiang berkata, ayo pergi. Setelah mereka bertiga pergi, Su Chen duduk kembali di sofa. Katakan padaku apa yang terjadi. Ekspresi Su Shihan sedikit berubah dan kusut, seolah dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Kamu sudah lama bersamaku, apalagi yang tidak bisa kamu katakan. Su Chen dapat merasakan bahwa masalah ini berada di luar kemampuan Su Shihan. Jika dia tidak membantu, mungkin akan sulit baginya untuk mengatasinya. Puan Su, begini. Kampung halaman saya di kota Haiti. Ada keluarga kultivator bela diri terkenal di daerah setempat, tetapi ayah saya bukanlah kepala keluarga. Meskipun saya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian ini. Bertahun-tahun, hidupku masih tidak mulus, jadi setelah aku kuliah, aku pindah. Su Chen mengangguk dan memberi isyarat kepada Su Shihan untuk melanjutkan. Tetapi sebulan yang lalu, paman saya menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia telah menjodohkan saya. Dia mengatakan bahwa pihak lain adalah putra tertua dari keluarga seni bela diri No. 1 di kota Haiti, yang beberapa tingkat lebih baik daripada keluarga Su. Tapi saya selalu tidak setuju. Mereka mendesak saya, tapi tanpa diduga, mereka mengirim seseorang ke sini kali ini. Ketika Su Shihan mengatakan ini, Su Chen secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Pernikahan keluarga yang khas. Di dunia orang biasa, hal seperti ini mungkin masih asing, namun di keluarga besar, hal seperti ini sangat lumrah. Kekuatan hanya sesaat, mengkonsolidasikan kekuatan kerajaan adalah keabadian.
Karena kamu tidak menginginkan pernikahan gaya keluarga, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Susihan menunduk, tampak malu. Meskipun saya adalah CEO wanita dengan kekayaan bersih miliaran, di mata keluarga kultivator bela diri itu, status saya sebenarnya bukan apa-apa, jadi perlawanan saya hampir tidak berpengaruh. Karena tidak berhasil, kenapa kamu tidak memberitahuku? Su Chen mendengus dingin. Saya hanya pelayan Tuan Su. Saya tidak berani mengganggu Tuan Su dengan hal semacam ini. Bahkan jika kamu adalah pelayanku, kamu tetaplah seseorang yang dekat denganku, Su Chen, kan? Memperlakukan orang-orang di sekitarnya, entah itu gunung pedang atau lautan api, Su Chen tidak ragu-ragu melakukan apapun. Saat merawat orang yang tidak relevan, setetes air mata pun tidak diperlukan. Tuan Su, saya. Kapan tanggal pernikahanmu? 3 hari lagi, upacara pertunangan akan diadakan. Kalau begitu bersiaplah. Aku akan pergi bersamamu ketika saatnya tiba. Aku benar-benar ingin melihat apakah ada orang yang berani menyentuh Su Chen, yang disebut keluarga Zhou, memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Terima kasih, Tuan Su. Susihan membungkuk dalam-dalam. Perhatikan dampaknya, itu hilang. Wajah Susihan memerah, lalu dia teringat jaket leher bundar yang dia kenakan hari ini. Tindakan ini memperlihatkan pakaian dalam berwarna hitam di bawahnya. Ketika Susihan bereaksi, dia menemukan bahwa Su Chen sudah keluar dari kantor. Setelah keluar dari gedung, Su Chen menyadari hari sudah larut, jadi dia tidak pergi ke perusahaan lagi, tetapi kembali ke rumah, bersiap untuk istirahat yang baik. Keesokan paginya, Su Chen dan Lin Ruohan pergi bersama untuk bersiap bekerja. Ketika Su Chen tiba di perusahaan, dia menemukan banyak makanan diletakkan di lantai kantor. Roti kukus, kue wijen, adonan stik goreng. Semua yang Anda butuhkan. Su Chen, kamu belum makan pagi ini. Cobalah sarapan yang kami bawakan untukmu. He Xiying berkata sambil tersenyum. Saat ini, wanita lain dari Departemen Hubungan Masyarakat berkumpul di sekitar Su Chen. Itu hanya lautan payudara. Aku meminumnya pagi ini. Untuk menumbuhkan kebiasaan sarapan Lin Ruohan, Su Chen akan makan setiap pagi dan memimpin Lin Ruohan makan bersama. Tidak masalah jika kamu sudah makan. Minumlah sedikit susuku untuk melancarkan pencernaan. Li Jiaxin berkata sambil mengedipkan mata. Bersambung.